Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Sekali lagi, apa kabar? Malam hari ini siap belajar firman Tuhan, yang siap katakan amin. Tak terasa loh, kita sudah 1 bulan melewati tahun 2024. Tak terasa bulan Januari sudah lewat, kita masuk bulan kedua nih, bulan Februari. Waktu terus berjalan. Oleh sebab itu, kita gak boleh diam di tempat. Karena waktu terus berjalan, kita harus pastikan bahwa hidup kita ini semakin terjadi tambah-tambahan setiap harinya. Tuhan mau membawa kita pada satu level yang lebih lagi tahun ini. Dan ketika saya mempersiapkan firman gitu ya, ada satu lagu gitu yang memberkati saya dan mengingatkan saya secara pribadi, sebab engkau kan mengembang ke kanan, ke kiri, kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Siapa yang mau mengembang ke kanan dan ke kiri bukan size badan? Siapa yang mau di-upgrade sama Tuhan? Semua mau. Ketika lagu ini memberkati saya juga secara pribadi, dan Tuhan saya juga mau dibawa Tuhan mengembang ke kanan dan ke kiri. Semakin kuat patok-patok dan kemah-kemahnya. Sekali lagi saya nggak berbicara tentang berat badan. Saya berdoa tahun ini Tuhan beratnya nggak boleh naik. Amin. Berarti memang itu doanya. Bukan berbicara tentang size tubuh, tapi tentang sebuah kepercayaan yang akan Tuhan tambahkan setiap hari di dalam kehidupan kita. Maka dari itu malam hari ini saya mau berbicara gitu ya, Tuhan ingatkan tentang sebuah potensi. Saya kasih judul Bring It On. Bring It On. Artinya maju terus, ayo. Ini tentang sebuah potensi. Karena saya menyadari bahwa hal yang paling menyedihkan di dalam kehidupan kita adalah ketika kita menjalani dan finish tanpa tahu bahwa kita punya potensi yang besar. Tanpa tahu bahwa seharusnya kita nggak menjadi seperti itu, tetapi menjadi hal yang orang yang luar biasa. Tahu nggak bahwa setiap manusia, setiap kita, Tuhan sudah berikan potensi. Dan potensi itu adalah bagian dari rencana Allah. Bagian dari rencana Allah di dalam kehidupan kita. Oh, betapa powerfulnya diri kita ketika Tuhan berbicara melalui firman-Nya bahwa aku akan menjadikan manusia menurut gambar dan rupaku. Powerful sekali. Bahwa kita diciptakan ini jiplaannya Tuhan. Seturut dan segambar dengan Allah yang begitu sempurna, begitu luar biasa. Tapi yang membuat hati saya hancur adalah ketika saya mendapatkan sebuah survei gitu ya. Kebanyakan orang mengakhiri hidupnya ketika dia berakhir di dalam peti mati. Dia hanya membawa pulang 20-30% potensinya. Ini survei mengatakan bahwa orang mati itu cuma mengupgrade dirinya sampai 20-30. Jarang yang mengupgrade sampai 50% dari potensi yang Tuhan berikan. Betapa sayangnya. Betapa sayangnya, padahal Tuhan punya mimpi yang besar, punya rencana yang besar. Tuhan berikan sebuah bibit yang luar biasa, potensi yang luar biasa. Coba kita lihat, Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama ayat ke-26 sampai ayat yang ke-28. Dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Allah, katakan berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Katakan gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa, garis bawahi kata berkuasa. Tuhan punya tujuan di dalam hidup kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Berbicara tentang atas penciptaan, atas burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia,
laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Laki-laki dan perempuan punya potensi yang besar. Bukan hanya di dalam kehidupan laki-laki, sekalipun ia yang pertama. Tapi Tuhan berkata laki-laki dan wanita diciptakan seturut gambarnya. Artinya bahwa laki-laki maupun perempuan punya potensi yang sama-sama besar. Jangan berkata, oh ini kalau yang besar ini suamiku aja. Aku tak di rumah saja, enggak bisa. Karena Tuhan adil. Potensi diberikan laki-laki dan wanita. Dan ayat ke-28 dikatakan ini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi, katakan amin. Dan ini yang menarik Bapak Ibu Saudara dalam firman Tuhan. Ketika Tuhan berfirman gitu ya, dari awal penciptaan, maka apa yang difirmankan langsung jadi. Betul ya? Anda setuju dengan saya? Setuju katakan amin? Sekali lagi yang setuju katakan amin. Tuhan berkata, jadilah ini, maka itu jadi. Jadilah terang, maka terang dengan kecepatan cahaya langsung jadi saat itu. Langsung dimulai dari ketika langit dan bumi diciptakan, terang, cakrawala, tumbuhan, hewan, semua langsung jadi. Langsung jadi saat itu. Tetapi berbeda ketika Tuhan berfirman ini. Kalau Tuhan berkata gini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini manusia pertama. Adam dan Hawa diciptakan langsung jadi. Ya. Tetapi ayat 28. Allah memberkati Adam dan Hawa. Mereka itu. Allah berfirman kepada mereka. Lihat. Beranak cuculah. Dan bertambah banyak. Penuhilah bumi. Seharusnya Tuhan tinggal bilang aja. Jadilah manusia, Adam dan Hawa. Lalu Tuhan bilang, jadilah 1000 manusia. Maka 1000 manusia akan jadi. Tapi enggak Tuhan lakukan. Tuhan hanya ciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa. Setelah itu Tuhan berikan potensi di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Dan untuk beranak cucu bukan lagi tugas Tuhan. Tapi tugas manusia. Tuhan bisa lakukan. Menciptakan manusia ketiga, keempat, kelima, bahkan sampai 1 juta manusia. Tuhan bisa ciptakan langsung jadi. Tapi Tuhan gak lakukan itu. Berbeda ketika Tuhan berfirman beranak cuculah dan penuhilah bumi. Hal tersebut gak langsung jadi saat itu. Apakah karena Tuhan gagal? Atau apakah karena Tuhan gak sanggup, Tuhan gak bisa? Enggak. Karena apa? Karena ketika Tuhan berkata beranak cuculah dan penuhilah bumi. Tuhan gak panik. Oh gimana nanti bisa jadi gak? Enggak. Tuhan gak pernah panik dengan itu. Karena Tuhan apa? Karena ketika dia menjadikan manusia pertama, Adam dan Hawa, Tuhan juga meletakkan sebuah potensi yang besar di dalam hidupnya untuk dia bisa beranak cucu, berkuasa, memenuhi bumi. Betapa dahsyatnya potensi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Betapa dahsyat luar biasanya. Karena dari ayat tersebut kita bisa tahu bahwa potensi atau kemampuan untuk menjadikan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Sudah dimulai ketika Adam dan Hawa diciptakan sampai kepada kita hari ini. Sampai kepada kita hari ini. Untuk memenuhi bumi dan mengelolanya semua gak bergantung lagi kepada Tuhan. Namun bergantung kepada Adam dan Hawa. Bergantung kepada manusia. Karena Tuhan sudah memberi apa? Potensi. Makanya pencapaian tahun 2023 tak boleh membuat kita puas. Karena ada hal yang lebih besar lagi dari dalam diri kita yang Tuhan mau keluarkan lagi. Tahun 2024 pasti akan jauh lebih luar biasa. Yang percaya katakan amin. Potensi itu berbicara tentang apa? Tentang sesuatu yang masih tersimpan di dalam diri kita. Potensi itu berbicara apa? Talenta yang masih terselubung, kita nggak tahu apa bakat kita. Kadang kita berpikir, apa ya bakatku ya? Apa ya? Sesuatu yang bisa aku kerjakan. Kasih rahasia ya Pak. Tidur itu kerja loh. Itu sungguhan. Coba Bapak bisa tidur terus. Gak usah kerja. Pasti ada yang ngomel. Kerjaannya tidur terus, betul kan?
Berarti kan tidur itu kerja. Kerjaannya tidur aja. Tuhan sudah letakkan sebuah potensi. Talenta yang terselubung. Kemampuan yang belum kelihatan. Hari ini kita nggak kerasa, aku nggak mampu kayaknya. Ini adalah sebuah pertanyaannya saya yang sama. Ketika kemarin saya memulai kelas, saya dan istri ngambil master S2 di Surabaya, kerjasama dengan universitas di Amerika, semua harus pakai bahasa Inggris. Dan saya ketika masuk kelas pertama, saya langsung tahu, Tuhan, saya ada di dalam sebuah pencobaan. Karena begitu kelas pertama, langsung full of charge. Saya ampun saya nggak bisa ngisi. Dari 7:30 pagi sampai 6:30 malam, itu full kelas, nggak berhenti. Ya kalau bahasa Inggris saja, ketambahan Korea Bapak Saudara. Karena pengajarnya, dosennya juga, profesornya juga dari Korea juga. Jadi kayak saya lihat K-drama. Begitu nyata. Sampai syuting-syuting gitu ya, kayak nyata banget K-drama saya jadi muridnya gitu loh. Saya begitu masuk hari pertama saya tahu bahwa Tuhan, saya ada di dalam sebuah pencobaan yang besar. Tapi saya dan istri sepakat. Apapun yang terjadi, bring it on. Maju terus. Saya khotbah di sini, tesis dan paper saya sudah menunggu di rumah. Ada due date-nya tanggal 8. Hidup tak pernah tenang. Tapi begitu hari pertama saya tahu gitu ya. Saya mengikuti kelas. Dari sana saya tahu bahwa ada sebuah potensi yang Tuhan keluarkan. Minimal satu potensi yang saat ini saya bisa melihat. Yaitu mengarang. Ngerjakan tesis saya harus sedikit mengarang loh Baca. Yaitu mengarang. Saya mulai buka buku satu dengan yang lain. Dan tanpa sadar ketika saya buka buku, saya pelajari. Saya diingatkan Tuhan juga. Ini kamu sudah tahu, tapi kamu belum lakukan. Ada sebuah hal yang terselubung, kemampuan yang belum kelihatan. Karena potensi terus berbicara soal kemampuan yang belum terpakai. Karena kalau itu sudah berhasil, udah terpakai, udah berhasil. Bentuknya bukan potensi, tapi pencapaian. Potensi itu belum berhasil. Belum kelihatan dan kita harus keluarkan. Dan ini luar biasa. Tandai dulu Kejadian 1 ayat ke-26 sampai 28. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, katakan tidak dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga, katakan didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apapun yang belum mampu kita bayangkan, sudah disediakan. Apapun yang belum pernah kita dengar, sudah disediakan. Dan apapun yang belum timbul di dalam hati kita, sudah disediakan asal kita mengasihi Tuhan. Oh, luar biasa ya, potensi. Semua sudah Tuhan sediakan di dalam diri kita orang-orang yang mengasihi Dia. Apa yang gak pernah dilihat, apa yang gak pernah didengar oleh telinga, gak pernah timbul dalam hati kita. Itu semua disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Artinya itu semua disediakan bagi engkau. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita yang besar. Bayangkan potensi itu sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Saya kasih sebuah perumpamaan lagi. Misalnya saja telur. Jangan bilang ayam dan telur mana duluan. Misalnya saja telur. Ketika saya berkata telur, apa yang ada di dalam pikiran Bapak Saudara? Apa? Makanan? Telur dadar? Hah? Omelet? Scramble? Donat? Ketika berkata tentang telur, telur itu punya potensi untuk melahirkan apa? Anak ayam, untuk menetaskan anak ayam, betul ya? Anak ayam tersebut akhirnya bisa mengeluarkan apa lagi? Telur, dan begitu seterusnya. Ketika kita melihat telur,
Seharusnya kita nggak melihat cuman sekedar ayam, tapi satu peternakan ayam. Telur itu potensi. Bisa jadi ayam. Tapi kalau ayam telur terus begitu, satu peternakan kita punya. Itulah potensi. Hari ini nggak ada, kita nggak melihat. Kita cuma punya satu telur. Tapi itu akan jadi satu peternakan ketika apa? Ketika kita bisa mengelola segala sesuatunya. Sama seperti biji sesawi yang awalnya kecil namun akan bertumbuh besar meski semua butuh proses, butuh waktu. Sama seperti orang tua merawat anaknya, punya anak gitu ya. Dia nggak akan pernah tahu hidup anaknya nanti besar jadi apa. Bisa jadi next presiden. Tuh saya berdoa juga bisa jadi next gembala, pendeta. Nggak pernah tahu, tapi ada potensi. Dan Tuhan selalu memakai potensi yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak bisa membaca firman Tuhan dari Sadrak, Mesak, Abednego, apakah itu hanya kebetulan dia dipakai? Enggak, karena dari awal Tuhan sudah meletakkan sebuah benih potensi kepemimpinan. Dari awal. Tapi karena Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego mengupgrade kapasitasnya, maka kepemimpinannya menjadi kenyataan. Potensinya keluar. Dalam diri kita ada potensi yang berisi pintu-pintu yang gak terbayangkan. Ketika dibuka, sesuatu yang besar terjadi. Syaratnya apa? Mengasihi Tuhan. Itu semua disediakan. Makanya kita gak boleh puas dengan segala sesuatu yang kita punya. Janganlah puas dengan hanya apa yang bisa kita lakukan. Karena kita masih bisa melakukan hal yang lebih lagi. Kau sudah melayani, engkau bisa melakukan hal yang lebih lagi. Percayalah, sesuatu yang besar akan tetap terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Katakan amin. Bicara tentang potensi, maka kita harus berbicara tentang 3 hal ini. Kalau bisa catat. Coba, Kejadian pertama ayat yang ke-28. Dikatakan seperti ini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah juga. Ada beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah, taklukkanlah dan berkuasalah. Kita nggak boleh melihat firman Tuhan ini dari satu sisi hanya tentang keturunan jasmani. Beranak cucu itu berarti aku harus beranak cucu banyak. Gitu. Enggak. Bukan cuman beranak cucu karena secara jasmani, tetapi ini juga punya nilai yang rohani. Bahwa kepemimpinanmu hari ini, engkau akan beranak cucu lahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Beranak cuculah, bertambah banyak. Ini berbicara bagaimana kita ini bisa memultiplikasikan, bisa mengembangkan. Bertambah banyak itu kan berarti mengembangkan. Lalu penuhilah artinya bisa memenuhi, menaklukkan. Dan kita juga diberikan kepercayaan atau kuasa untuk mengelola segala sesuatu yang Tuhan sudah ciptakan. Kita punya potensi itu. Dan kalau berbicara tentang potensi, maka hal pertama ini, berapa besar kapasitas yang kita mau sediakan? Itu pertanyaannya. Untuk kita berkembang. Berapa besar hari ini hatimu mau terbuka? Berapa besar kapasitas yang engkau mau sediakan tahun 2024 untuk Tuhan bekerja lebih luar biasa? Berapa besar kapasitas yang kita mau sediakan untuk kita berkembang? Ingat, gak bergantung lagi dengan Tuhan. Tuhan sudah lakukan bagiannya, ini bagian kita. Ini bagian kita. Saya dan istri sudah sebetulnya saya pikir-pikir, sebetulnya kami ini gak usah ngambil master, sebetulnya hidup kami ini sudah cukup nyaman. Sudah cukup enak lah. Tapi kami juga mau. Tuhan, ini adalah satu kapasitas lagi yang untuk kami perbesar untuk sediakan Tuhan bekerja lebih lagi. Karena semakin besar kapasitas yang saya sediakan, yang saya buka buat Tuhan bekerja, untuk Tuhan menambahkan sesuatu, maka semakin besar juga tambah-tambahan yang akan saya berikan kepada Anda. Semakin besar pula impact-nya di dalam hidup jemaat. Berhenti upgrade kapasitas, berhenti sudah.
pengurapan Tuhan di dalam hidup kita. Jika kita ingin mengeluarkan potensi yang kita miliki, maka kita bukan saja harus menggunakan kapasitas kita, tapi juga harus mengupgrade kapasitasnya. Kalau Bapak Ibu beli gadget yang modern, kira-kira apa yang dilihat dari gadget itu? Harganya? Enggak kan? Pasti teknologinya. Tapi seberapa banyak Anda beri handphone mahal-mahal, tapi Anda cuma pakai buat WhatsApp. Seberapa banyak? Ayo yang angkat tangan. Iya, aku gak pernah OT-OT handphoneku kecuali WA, telepon, SMS. Ada? Sama foto. Padahal handphone canggih. Itu kan teknologinya, kita kan bukan beli untuk WA. Nah itu yang terjadi, kita gak pernah memaksimalkan setiap potensi dari apa yang kita punya. Itu berbicara handphone, ini berbicara lebih lagi kita. Potensinya besar banget, tapi kalau kapasitas kita gak pernah diperbesar, maka kita akan jadi biasa-biasa. Bahkan sampai mati pun akan tetap biasa-biasa. Ada Pak Budi di sini gak ada ya? Karena gak ada saya ini aja. Saya ini suka kopi Bapak Saudara. Buat Bapak Saudara yang bukan penggemar kopi gitu ya suka minum aja. Kopi itu cuma ambil buka bungkusnya, kopi bubuk ditaruh, kasih air panas, diuduk, udah diminum. Tapi bagi saya beda. Saya mulai cari biji yang terbaik gitu ya. Saya mulai baca-baca bijinya ini rasanya seperti apa. Ketika saya mulai giling, saya mulai buat air panas, saya mulai cicipi rasanya, oh enak ya. Tetapi begitu ketemu Pak Budi, salah satu TL kita, dia ajarkan sesuatu yang lebih lagi. Pak, kalau dulu saya berpikir suhu 100 ya sudah 100 derajat, udah pokoknya mendidih blutuk itu sudah buat kopinya. Jadi kopi tubruk lah ya, artinya tubruk bibir kita, melepuh semua. Tapi Pak Budi itu ajarkan kepada saya bahwa, Pak, kalau buat kopi, suhu airnya 87, 90. Pertama saya bilang, sampai sebegitukah? Iya Pak, coba aja. Saya coba. Lah ini ya, karena saya coba minum. Iya, ternyata kok lebih enak. Wah, saya mulai buat setiap hari 87 derajat. Datang lagi, Pak. Grindernya itu ada ukurannya Pak. Halus, kasar, itu menentukan rasa. Oh ya? Sampai sebegitunya? Lalu saya mulai belajar, saya mulai coba. Ternyata, oh iya, ini lebih enak bisa menikmati segala sesuatu. Pak, pH airnya kapan selesainya ini? Nggak selesai-selesai. pH airnya, metodenya, timingnya. Ini untuk kopi, potensinya begitu besar sekali. Tapi kalau kita mau upgrade kapasitas untuk mau belajar. Kalau nggak mau belajar, cuma jadi kopi tubruk Pak Ustaz. Sampai hari ini saya terus belajar, nggak pernah puas, cari komposisi yang paling tepat. Dan ketika sudah tepat gitu ya, saya mulai cari undang satu persatu untuk mereka. Jemaat-jemaat juga ketularan. Itu kopi. Ini kita lebih berharga dari kopi dan potensi lebih besar dari kopi. Masakan kita mau biasa-biasa, tidak mau upgrade kapasitas kita, nggak mau perbesar kapasitas kita. Jika kita mau potensi kita keluar, maka kita nggak bisa mengelak dari beban berat, tekanan, stres, dan tidak ada di antara kita yang sukarela mau menerima itu. Harus push, paksa. Dan puji Tuhan, JG membuka lowongan itu. Anda dimuridkan, Anda dipush untuk lebih lagi. Dan bukan hanya JG terbuka untuk itu, Servolution gereja ini terbuka untuk Anda melayani. Coba katakan, tanya kanan kirinya, seberapa besar kamu mau di-upgrade? Sekali lagi tanya, kamu harus melayani.
Oke, kasih kemuliaan dong buat Allah kita yang besar. Orang-orang yang besar nggak dibentuk dengan keadaan yang mudah, tapi dengan setiap tantangan yang dihadapi. Sama seorang nahkoda yang handal, nggak dibentuk hanya dengan gelombang yang biasa, tapi dengan badai. Kalau kita mau jadi orang yang luar biasa tahun 2024, maka kapasitas kita harus dibentuk sedemikian rupa. Kapasitas harus di-upgrade. Begitu juga diri kita. Kalau mau sesuatu yang besar, maka tahun ini gitu, masuklah di dalam hal yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Sekalipun itu gak nyaman dan engkau harus bayar harga yang besar. Harus dengan sengaja men-challenge diri sendiri untuk keluar dari zona nyaman. Tuhan sudah berikan potensi, ini bukan tanggung jawab Tuhan, tapi tanggung jawabmu. Ketika ada tantangan untuk engkau memperbesar kapasitas, jangan tolak, jangan hindari. Justru ketika kesempatan itu datang di dalam hidupmu, just say, bring it on. Ayo maju. Ayo terus. Just bring it on. Udah jadi CGL, apakah puas? Saya belum puas. Kalau Bang Sel puas, saya nggak puas. Challenge lagi, lebih lagi. Supaya Anda nggak berhenti di tempat. Katakan amin. Dan kedua, kalau berbicara potensi, maka hal kedua yang bisa kita persiapkan adalah lingkungan di sekitarmu. Atau atmosfer di sekitar Anda. Jika Anda berada di satu tempat yang gak nyaman, tapi Bapak bisa merasa bahwa di tempat gak nyaman ini kayak bisa menemukan sesuatu. Kayak di challenge gitu ya. Gak nyaman tapi di challenge. Maka fight for that. Bertarunglah untuk itu. Sekalipun gak nyaman, tapi Anda kerasa bahwa di tempat ini aku kayak di-push sesuatu, maju satu langkah sekalipun berat, gak nyaman, tapi maju. Bertempurlah untuk itu. Gak nyaman, tapi justru ketika gak nyaman, sesuatu akan ditambahkan di dalam hidupmu. Belajar dari Musa, Pak. Musa gak nyaman, dia enak-enak di Mesir, nyaman jadi prince, jadi pangeran Mesir. Tapi dia harus lari keluar dari Mesir, dikejar-kejar, mau dibunuh. Tapi di dalam pelariannya, apa yang dia temukan? Tongkat, sebuah tujuan. Gak nyaman. Kalau boleh pilih Musa pasti pilih, aku lebih baik di Mesir. Semua tersedia, semua nyaman. Tapi dia harus temukan tongkat, lalu dia mulai nyaman dengan pengembalaan domba-dombanya. Domba-domba Yitro waktu itu, dombanya banyak mungkin. Dia cukup nyaman. Tapi apa yang terjadi? Dia melihat sesuatu yang terbakar, tapi gak hangus. Dia mulai di-challenge lagi. Tuhan berkata, aku mau pakai kamu bebaskan bangsa Israel dari Mesir, perbudakan Mesir. Tuhan, aku gak pandai bicara. Itu challenge-nya. Gak nyaman, tapi itu challenge-nya. Tuhan, aku gak bisa ini. Itu challenge-nya. Itu challenge-nya. Dan untuk challenge itu ada, bisa kita terima. Kita harus berada di lingkungan atau atmosfer yang mendukung itu, Pak. Orang-orang yang ada di sekitarmu harus mendukung. Ayo kamu pasti bisa. Ayo kamu pasti bisa. Kalau orang-orang di sekitar kita, wes ojo, gak iso, kowe apa isoe. Gak maju, Pak, sungguhan. Sungguhan. Tempat di mana kita memulai itu sangat penting. Orang-orang yang ada di sekitar kita itu semua sangat penting. Makanya mulai cari sebuah komunitas, sebuah lingkungan, sebuah atmosfer yang mendorong engkau maju, bukan mendorong engkau supaya engkau hancur. Sometimes kita harus memilih lingkungan di mana kita justru harus didorong maju. Ada atmosfer rohani yang mendukung. Bersyukur kita punya JG. Ada nggak yang di sini sudah ikut JG dan belum diberi dorongan untuk maju? Karena itu sebuah keanehan. Karena begitu masuk JG,
Anda berhenti pun gak bisa. Didorong-dorong terus, ayo maju, maju, maju. Tapi kita maju bersama-sama. Kita gak lepas tangan. Kita mendorong Anda untuk maju, upgrade semuanya. Karena begitu Anda keluar dari komunitas itu, lingkungan itu, atmosfer itu, sudah gak ada orang lagi yang mendukungmu. Sudah biasa-biasa aja, maka biasalah hidupmu. Sekali lagi katakan kanan kiri, bersyukur aku punya JG. Kita nggak bisa disebut orang bangga, siapa kita? Aku hamba Tuhan, aku ini pelayan Tuhan. Kita nggak bisa disebut pelayan Tuhan sejati kalau sekitar kita belum berada di sebuah lingkup pelayanan. Kita baru bisa dibilang pelayan sejati ketika kita berada di dalam pelayanan yang sama. Kita dibentuk, karakter kita digesek, disitulah challenge-nya untuk potensi kita keluar. Siapa di sini yang pernah gesekan di dalam ministry? Angkat tangannya. Ya nggak, angkat tangan Anda sungguh jujur. Semua pernah, nggak ada yang nggak pernah. Tapi justru gesekan itu nggak menghancurkan kita, justru membuat kita ini terupgrade, potensinya semakin keluar. Membentuk hati kita, mengeluarkan potensi dalam diri kita. Makanya ketika kita ini ada di dalam kesempatan melayani atau atmosfer melayani, setiap kali ada kesempatan, let just say bring it on. Cuma katakan, ayo maju. Bring it on. Katakan amin. Yang terakhir, yang ketiga. Dan kalau yang berbicara tentang potensi, maka hal yang ketiga yang bisa kita persiapkan adalah kemauan dalam dirimu. Nomor 1, kapasitas. Nomor 2, juga gak akan terjadi kalau Anda gak punya kemauan. Kemauan dalam diri Anda itu harus dipush, dipersiapkan. Sudah ada potensi yang ditaruh Tuhan sejak awal, diciptakan potensi itu artinya memiliki atau menunjukkan kemampuan di masa mendatang. Tapi kalau kita nggak mau, nggak bisa. Kita harus ingat sebentar apapun kita hari ini, seberhasil apapun kita hari ini, apapun posisi kita hari ini, Tuhan masih menempatkan yang lebih dari dalam diri kita. Ada sesuatu yang lebih. Coba kita lihat ayat Kejadian 1 ayat 11 dan 12. Dikatakan seperti, berfirmanlah Allah, hendaklah tanam menumbuhkan tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi dan jadilah demikian. Lihat, Tuhan itu selalu memulai dari tunas muda tumbuhan yang berbiji. Dan tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Kenapa kok berbiji? Dan Allah melihat bahwa semua itu baik. Kenapa Tuhan harus menciptakan segala sesuatu yang berbiji? Karena potensi manusia bisa menjadikan besar apa itu biji. Tuhan sediakan bahan dasarnya dari awal. Dari alam yang diciptakan, tapi inovasi untuk membuat segala sesuatu, itu harus dimulai dari diri kita. Kalau kita nggak punya kemauan, nggak bisa. Siapa yang mau jadi besar? Angkat tangannya. Kalau kita nggak punya kemauan, kita nggak bisa, Bapak. Semua potensi sudah Tuhan taruh dalam diri kita. Masa depan dan penyelesaian masalah dalam hidup kita ada di dalam diri kita. Mau nggak kita menyelesaikannya? Itu pertanyaannya. Sampai kita membutuhkan orang lain untuk mengeluarkan potensi. Namun bukan untuk menyelesaikan masalah kita, tapi untuk mendorong kita. Kita perlu orang lain, yes. Tapi kalau kita ini nggak punya kemauan, sulit. Sama kayak orang sakit gitu. Aku sakit, aku perlu didoakan. Kita pendoa datang, kita doakan. Kamu mau sembuh? Enggak mau. Ngapain aku datang? Ya doakan aja,
Doa buat apa? Mau sembuh? Gak mau. Kau sudah gak punya kemauan. Sulit. Gimana kita bisa mengalami sesuatu yang besar, tapi kita gak pernah punya kemauan untuk jadi sesuatu yang besar itu. Makanya harus dimulai dari dalam dirimu, kau harus punya kemauan. Potensi dalam diri kita itu tergantung bagaimana keputusan kita. Kita mau mengeluarkan atau kita mau memendam. Itu keputusan kita, itu kemauan kita. Memang banyak ketakutan, memang banyak tantangan, banyak penghalang. Tapi itu juga kemauan kita untuk kita melewati. Sama Mbak Bisa. Saya kalau benar-benar kalau boleh bicara jujur sama Mbak Bisa. Sekolah itu nightmare buat saya. Sungguhan. Ini baru minggu pertama nih. Udah mengerikan, saya gak bisa bayangkan 2,5 tahun kayak apa. Saya gak bisa bayangkan. Tapi saya punya kemauan. Enggak, aku harus belajar. Aku mau upgrade. Aku mau melangkah. Semua punya tantangan, semua punya beban. Tapi kalau kita enggak mau melangkah, maka sesuatu yang besar tak akan pernah terjadi dalam diri kita. Katakan amin. Setiap kali rintangan menghadang jalan hidupmu, lihat kepada Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan, sekalipun berat, aku mau maju. Kenapa? Karena hanya kemauan yang besar di dalam hidup kita membuat tidak ada masalah yang besar di dalam hidup kita. Hanya karena kemauan kita yang besar itu membuat hidup kita gak punya masalah yang rumit. Sungguh. Kenapa? Karena punya kemauan. Ada kemauan, ada jalan. Makanya tantangan besar, kemauannya harus besar. Selama ada kemauan besar, saya percaya 2024 tak akan ada masalah besar yang kau hadapi. Semua akan bisa kau lewati dengan kemenangan dan dengan kemuliaan. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Bapak bisa berkati Tuhan. Ingat ya, pokoknya ketika kita melihat tantangan di depan kita akan lihat Tuhan, katakan, bring it on. Katakan kanan kirinya, bring it on. Oke Bapak, saya juga mau umumkan, gereja kita membuat satu kegerakan. Kita sudah berada di tempat ini 2 tahun ya Pak, betul ya? 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih. Dan belum pernah sekalipun kita memberkati orang-orang di sekitar gereja kita. Dan kemarin kita sudah kerjasama dengan RT-nya dengan apa? Kita mau memberkati warga. Tempat di mana kita ini ada, satu RT kita semua akan kasih. Oleh sebab itu saya mau ajak Bapak Ibu untuk semuanya terlibat. Untuk bagi-bagi sembako ini. Dan ini adalah kebutuhan gitu ya. Kita mau bagi 150 paket sembako untuk warga sekitar. Dan kurang lebih 25-30 paket untuk kita mau memberkati hamba-hamba Tuhan. Yang kekurangan di kota Malang ini. Kayak gitu. Jadi ayo sama-sama terlibat support, bisa berikan mau gula, mau mie instan, mau beras, mau dana juga gak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau ikut partisipasi beras atau apa, tanyakan dulu aja kepada kontak personnya, Bu Leni, supaya berasnya sama nanti. Dan berasnya sepakat 5 kiloan ya. Jangan kasih langsung 1 ton ya Pak, karena gak ada yang nimbangi. Sungguhan, nanti kalau ada ini nimbangin, nakarin gitu, malah ribet. Terus gulanya juga paket berapaan? Gulanya enggak, gulanya sudah tertutup maksudnya kebutuhannya. Tinggal minyak, mie instan, beras, dan kalau mau dana is okay, gak apa-apa. Ayo terlibat, kita mau selesaikan, dan nanti ketika waktunya untuk kita bagi-bagi, ayo kita sama-sama terlibat untuk bisa melayani. Amin. Nyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu.